Nah, kalau kita lihat satu persatu, ya, apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sampling yang dilakukan. Ya, misalkan kita lihat untuk systematic sampling tadi, maka kelebihannya itu tentu pertama mudah dipahami, ya, karena teratur. Ya, jadi Anda bisa melihat di sini teratur sekali, ya, sangat-sangat teratur. Nah, sehingga mudah dipahami bagaimana prosesnya, bagaimana ke lokasi dan sebagainya, itu sangat mudah dipahami, mudah direncanakan. Ya, kalau misalnya kita mendapatkan seperti ini, kita akan mudah merencanakan. Saya bagi misalkan 4 blok, kemudian satu blok satu tim, kemudian blok di satu tim itu akan mencari lokasi-lokasi sesuai dengan titik koordinat. Kemudian rutenya juga sudah diatur, misalkan dari sini ke sini dulu, kemudian ke atas, ke bawah ya, ke bawah, kemudian dan seterusnya, sehingga bisa menutupi seluruh wilayah target yang kita inginkan. Nah, karena lokasinya ini secara teratur, maka bisa jadi dia akan lebih objektif. Ya, karena kita tidak dipengaruhi oleh lokasi lahan, tidak dipengaruhi oleh topografi, tidak dipengaruhi oleh land use dan sebagainya. Jadi subjektivitas dari pengamat itu bisa dikurangi. Namun walaupun dia memiliki kelebihan, dia juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Artinya ini memerlukan jumlah yang cukup banyak. Ya, ada yang seharusnya misalkan 2 data ini itu berada di lokasi yang sama, di mana lokasi tersebut harusnya itu memiliki data pengamatan yang hampir sama. Nah, tapi dengan systematic sampling ini itu semua dibuatkan. Nah, ini kira-kira kelemahannya. Jadi tidak efisien. Kemudian pengaruh kedua, asumsi yang digunakan dalam systematic sampling ini adalah semua lokasi memiliki karakteristik yang sama. Sehingga yang kita perlukan adalah hanya mengambil parameternya saja. Dan pada kondisi real di lapangan, kondisi tersebut sangat sulit didapatkan. Ya. Jadi semua lokasi itu tidak sama. Ya, semua lokasi itu berbeda. Nah, sehingga perlu spesifik. Nah, kemudian kelemahan yang ketiga adalah sulit diikuti di lapangan. Ya, seperti tadi, kalau misalkan wilayah tersebut harus ada titiknya, tetapi aksesnya susah, ya, maka tidak bisa, karena di awal memang didesain untuk secara sistematis. Ya, sudah berpola. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya dalam menentukan lokasi sampling. Itu harus ditentukan kira-kira bagaimana kondisi di lapangannya. Apakah bisa diakses atau tidak. Nah, kalau tidak bisa diakses, maka bisa digunakan data atau pengamatan metode yang lain. Ya. Dan juga yang terakhir kelemahannya memiliki bias. Ya, jadi pada saat pengukuran itu dilakukan bisa jadi pengaruh-pengaruh eksternalnya ada, ya, sehingga yang dihasilkan adalah data pengamatan yang dihasilkan itu menjadi bias. Nah, kemudian yang kedua adalah random sampling. Ya, bagaimana random sampling ini memiliki kelebihan pertama biasnya karena dia random, nah, maka biasnya akan lebih rendah dibandingkan secara sistematik tadi. Nah, random bisa jadi dia mengikuti pola permukaan, tapi yang lebih mengikuti pola permukaan itu adalah yang di bagian berikutnya, karena random itu diacak. Nah, ini yang akan menjadi kelemahan, karena random itu tidak menjelaskan lokasi dan jumlah sampel yang diperlukan. Ya, apakah di wilayah ini perlu jumlah sampel yang banyak atau tidak? Ya, ini yang menjadi kelemahan di dalam random. Tapi ini umum digunakan random ini. Kenapa? Karena mudah. Jadi tinggal menentukan titiknya di mana, kemudian komputer akan mencari lokasi yang tepat untuk wilayah tersebut, ya, dan dia akan didistribusikan secara tersebar. Ya. Dan perlu pemahaman lebih tinggi oleh surveyor karena dia harus menentukan secara spasial lokasi-lokasi mana yang cocok dan berapa jumlah sampling yang diperlukan. Nah, kemudian kalau cluster itu sampel lebih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu. Ya, seperti yang Anda lihat di dalam gambar, kalau misalkan cluster dia akan ada kelompok, gitu ya, pengelompokan, kemudian dari situ akan digunakan untuk melakukan pengukuran. Jadi kita tentukan titik titik center dari cluster tersebut, kemudian di sekitaran. Nah, sehingga apa? Bisa menghemat biaya. Kalau secara random kita mencari lokasi-lokasi yang mungkin berjauhan, atau secara sistematis juga sama kita mencari sesuai dengan urutan. Nah, cluster itu cukup kita menentukan titik lokasi senternya sebagai pusat dari cluster yang kita buat. Nah, kemudian setelah itu baru dilakukan pengukuran dari data yang ada di titik pusat tadi dan data di sekitarnya. Nah, sehingga bisa menghemat biaya karena jaraknya tidak menjadi jauh, gitu ya, dibandingkan dengan 2 metode sebelumnya. Ya. Tetapi dia memiliki kelemahan sangat tergantung pada metode penentuan cluster. Ya, pada saat kita menentukan cluster, kita juga menggunakan metode tertentu. Dan metode ini sangat berpengaruh terhadap hasil cluster yang kita buat.
Jadi sangat tergantung pada metode penentuan klaster, ada kemungkinan data dengan variabilitas tinggi itu tidak terwakili. Nah, karena klaster itu ditentukan juga sebenarnya secara acak di mana lokasi klaster, ada kemungkinan beberapa variabel-variabel tidak tertangkap di dalam klaster tersebut. Karena bisa jadi pada saat kita mendapatkan data di sini, ini sebagai satu klaster, ternyata disinilah kondisi ekstrim. Nah, karena kita menggunakan data di sini saja, maka dia akan diinterpolasi. Dan interpolasinya itu biasanya tidak mencapai kondisi ekstrim. Ya, jadi data-data dengan variabilitas tinggi, ya, perubahan dan lain sebagainya itu tidak bisa diwakili oleh cluster sampling. Nah, kemudian kalau adaptive sampling. Jadi adaptive sampling ini umumnya lebih efisien. Lokasi dengan homogeneitas tinggi itu memerlukan sampling yang sedikit. Jadi kalau misalkan adaptif itu ditentukan dulu di lokasi tersebut bagaimana, ini tutupan lahannya seperti apa, ini karakteristik wilayahnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian dari situ dilihat apakah dia homogen atau tidak. Kalau misalkan wilayah itu homogen, ya cukup beberapa sampel saja yang diperlukan. Ya. Jadi tidak terlalu banyak dibandingkan kalau misalkan wilayah tersebut non-homogen atau tidak homogen. Tidak sama, baik itu topografinya, ya tutupan lahan, dan sebagainya itu tidak sama. Nah, sehingga yang kita perlu menentukan jumlah sampel di lokasi tersebut. Kalau misalkan dia homogen, maka jumlah sampel yang diperlukan itu sedikit. Tapi kalau misalkan tidak homogen, itu biasanya lebih banyak. Ya. Kelemahannya juga kita perlu informasi tersebut. Ya, kita tahu lebih awal di mana wilayah-wilayah tersebut yang homogen dan tidak. Nah, ini juga sebenarnya bagian dari sampling gitu ya, dari pengambilan data. Tapi kalau misalkan ini dilakukan, maka kita perlu informasi awal, paling tidak sebagai guidance bagaimana kita menentukan lokasi-lokasi tertentu, kemudian kita adaptasikan berapa jumlah sampling yang diperlukan. Ya, kelemahan berikutnya perlu pemahaman lebih awal dari surveyor. Ya, dia harus tahu bagaimana variabilitas data atau lokasi di suatu tempat gitu ya. Nah, kemudian dari situ baru ditentukan kira-kira berapa data yang diperlukan. Apakah 5, 6, 7, atau lainnya. Ya, setelah kita mengetahui variabilitasnya, di suatu lokasi tutupan lahannya A memiliki variabilitas yang rendah, maka cukup 1 atau 2. Kenapa? Variabilitasnya rendah, tidak fluktuatif gitu ya di sekitarnya. Tapi ada wilayah B, wilayahnya lebih kecil tapi variabilitas datanya lebih tinggi. Ya, maka kita menggunakan mungkin 3, 4, 5 atau lebih ya jumlah sampel. Karena apa? Ketidakseragaman wilayah tersebut. Nah, itu kira-kira 4 metode penentuan sampling dan apa kelemahan dan kelebihan dari masing-masing metode tersebut. Ya, dan tentunya setiap metode kalau ditanyakan mana yang benar, tidak ada yang benar, mana yang salah juga sama, tidak ada yang salah. Semua metode itu baik ya, digunakan, ya, sangat tergantung dari beberapa aspek tadi, apakah kita punya akses, apakah kita memiliki dukungan finansial yang cukup dan sebagainya, sumber daya manusia yang cukup dan sebagainya. Nah, itu akan menentukan nanti bagaimana penentuan di sampel